Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Pemirsa Tada Today yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah puasa Ramadan sebagaimana puasa-puasa yang lain, dari sisi definisi lughah atau bahasa, itu bermakna menahan diri. Apakah semata sekedar menahan diri? Tentu tidak. Maka definisi secara syar'i bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak imsak sampai dengan maghrib. Kenapa dimulai sejak imsak? Ini untuk kehati-hatian, walaupun sebetulnya awal puasa itu diawali pada saat terbit fajar, ditandai dengan adzan subuh lah, kalau di dalam tradisi kita yang biasa dilakukan, sampai dengan maghrib. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, dari terbit fajar hingga maghrib, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan bukan perkara mudah. Kalau bukan karena ridha Allah, kalau bukan karena keikhlasan, kalau bukan karena keimanan, maka waktu yang panjang itu tidak akan mampu bagi kita untuk tidak melakukan apapun, terutama makan dan minum. Kita tidak makan sekian jam, kita tidak minum sekian jam. Urusan makan minum ini hanya persoalan salah satu di antara sebab batalnya puasa. Selain itu, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan agar puasa kita selama seharian penuh itu penuh dengan manfaat, penuh dengan keutamaan, agar tidak mubazir. Maka batal-batal apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui satu lubang yang berpangkal, seperti mulut, hidung, telinga. Maka ketika ada makanan atau minuman masuk ke dalam lubang yang berpangkal itu, maka puasanya menjadi batal ketika itu dilakukan dengan sengaja. Ketika tidak sengaja, ya tidak batal, setidaknya makruh. Lubang-lubang itulah yang biasa kita pakai untuk aktivitas, terutama makan dan minum pada saat di luar puasa. Yang kedua, berobat
dengan cara memasukkan obat atau benda melalui lubang depan atau kubul atau lubang belakang itu dubur. Satu misal, ada orang punya penyakit ambeien atau wasir, kemudian dia memasukkan obat melalui duburnya, maka sebaiknya jangan dilakukan pada saat sedang berpuasa. Lebih baik dilakukan pada malam hari telah kita melakukan buka puasa, supaya puasa tidak batal. Karena dengan sengaja memasukkan obat melalui dubur itu masuk dalam kategori membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam lubang belakang. Begitu juga ketika sakit misalnya menggunakan kateter, maka alat kateter itu dimasukkan ke dalam lubang depan atau yang kita kenal dengan kubul. Maka ketika ini dilakukan, maka dapat membatalkan puasa yang kita lakukan. Maka ini perlu dihindari. Dalam kondisi sakit boleh kok berhenti berpuasa. Artinya ada sebab syar'i yang diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Dan ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha pada saat nanti sudah sehat di luar waktu Ramadan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ada kalanya memang kita muntah dengan sengaja oleh karena misalnya masuk angin, ya, tiba-tiba perut kembung, tiba-tiba kemungkinan kepala pusing. Maka muntah dengan tidak sengaja tidak dapat membatalkan puasa, tetapi muntah karena kesengajaan itu dapat membatalkan puasa. Bagaimana muntah dengan sengaja? Muntah dengan sengaja misalnya leher kita tekan gitu, tiba-tiba kemudian muntah, atau perut kita tekan-tekan kemudian tiba-tiba kita muntah. Artinya ada upaya sengaja untuk muntah, maka ini dapat membatalkan puasa. Beda tadi kalau misalnya masuk angin tiba-tiba kemudian muntah. Kita lanjutkan saja puasa kita sebagaimana sebelumnya, karena itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat itu berhubungan suami istri di siang hari. Nah, ini agak berat. Ya, kalau sedang puasa Ramadan kemudian berhubungan suami istri, ya, maka qadanya ini 2 bulan. Ya. Jika tidak mampu, dia harus memberikan makan 1 mud atau setara 0,6 kilogram atau 1/4 liter beras lah kepada 60 fakir miskin. Ya, tinggal dihitung berapa kilogram yang diperlukan untuk 60 fakir miskin. Artinya sekalipun itu boleh dilakukan oleh suami istri, boleh dilakukan di bulan Ramadan, tetapi tidak pada saat sedang melaksanakan puasa. Malam hari bisa dilakukan hubungan suami istri. Nah, masyarakat kita selama ini menganggap bahwa selama Ramadan tidak diperkenankan untuk berhubungan suami istri sebulan penuh. Tidak demikian adanya. Yang dimaksudkan adalah selama menunaikan ibadah puasa pada siang hari, mulai fajar sampai dengan maghrib. Malam hari boleh, sah-sah saja selama tidak ada udzur yang menghalangi atau menghambat untuk hubungan suami istri. Diperkenankan, silahkan, dan itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima, keluar air mani secara sengaja. Ya. Biasanya keluar air mani secara sengaja ini dilakukan dengan onani satu misal.
Misalnya dengan bersentuhan dengan istri yang kemudian menggugah syahwat dan tiba-tiba keluar air mani, maka ini termasuk membatalkan puasa. Tetapi ketika keluar air mani ini terjadi oleh karena mimpi basah, artinya tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan air mani, maka puasanya tetap sah, sekalipun itu terjadi di siang hari. Jadi faktor sengaja dan tidak sengaja inilah yang harus kita perhatikan dan harus diperhatikan dengan penuh kehati-hatian supaya puasa kita sempurna. Karena kesempatan berpuasa ini belum tentu bisa kita lakukan setiap saat, terutama puasa Ramadan. Hari ini kita bisa berpuasa Ramadan, nah belum tentu yang akan datang. Maka permintaan kita, doa kita kepada Allah supaya kita juga dipertemukan dengan puasa Ramadan yang akan datang, di samping puasa-puasa sunnah yang lain di antara Ramadan ke Ramadan. Yang keenam adalah haid dan nifas. Jadi ketika siang hari pada saat berpuasa, bagi perempuan yang sudah haid dan nifas, kemudian tiba-tiba haid, kemudian nifas ketika sedang berpuasa, maka juga batal puasanya. Dan ada kewajiban untuk mengganti puasa itu setelah bulan Ramadan, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Perkara ketujuh yang membatalkan puasa, yaitu mengalami gangguan jiwa atau gila. Bisa saja terjadi hari-hari normal di luar puasa, ternyata pada saat puasa ada kondisi tertentu yang membuat seseorang yang pada saat berpuasa ternyata mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Maka itu juga dapat membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan gangguan kejiwaan itu bukan karena sebab kepura-puraan. Kalau pura-pura, ya pura-pura gila kemudian makan, ya batal. Sama dengan mensengajakan membatalkan puasa dengan pura-pura gangguan jiwa atau pura-pura gila. Tapi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah gangguan jiwa yang terjadi di luar kemampuan jangkauan kondisi kita. Yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam, yang kedelapan. Makanya karena puasa ini kewajiban bagi orang beriman, sebagaimana yang sering kali kita dengar dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa orang ini telah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabnya Allah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah, beriman dengan segala apa yang menjadi perintah Allah. Maka ketika dia tidak lagi menjadi orang beriman, dia keluar dari keyakinan terhadap Islam,
maka dia secara otomatis batal puasanya. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya seseorang hari ini sedang berpuasa, tiba-tiba dia murtad, menyatakan keluar diri dari agama Islam, maka saat itu juga puasanya batal, karena dia tidak lagi memenuhi syarat wajib puasa, yaitu Islam, karena telah keluar keimanannya kepada Islam. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.